Sebuah video memperlihatkan seorang siswi sekolah menengah pertama nekat menyeberangi sungai berarus deras hanya dengan menggunakan seutas tali di Aceh. Video ini pun mendadak viral di media sosial. Aksi berbahaya ini merupakan cerminan kondisi memprihatinkan yang harus dihadapi oleh warga dan para pelajar di Desa Pendawi, Kabupaten Gayo Lues, Aceh. Akibat jembatan utama putus diterjang banjir bandang pada November 2025, jembatan hanyut serta badan jalan amblas membuat total 6 desa mengalami isolasi total selama berbulan-bulan. Demi menyambung kembali aktivitas harian, warga berinisiatif membangun jembatan tali darurat secara swadaya sebagai satu-satunya jalur penghubung alternatif. Kondisi ini memaksa anak-anak mempertaruhkan keselamatan demi bisa berangkat sekolah. Dari Gayo, Aceh, Ainus melaporkan. Selamat siang pemirsa, Indosiang kembali hadir untuk menemani aktivitas Anda. Bersama saya Nata Arman, berikut berita pilihan siang ini. Mantan jubir KPK Febri Diansyah menjadi pengacara eks Jampitsus Febri Adriansyah. Mobil mewah yang terlibat cekcok dengan satpam di Bundaran HI ternyata menggunakan plat nomor palsu. Lagi-lagi Zionis Israel menyerang rumah sakit spesialis Nablus di Gaza, Palestina. Pemirsa, Indosiang kita awali dengan informasi truk tabrak 9 kendaraan terjadi di Balikpapan, Kalimantan Timur. Kecelakaan akibat rem truk blong saat melintasi jalan menurun. Kecelakaan beruntun yang melibatkan 7 kendaraan terjadi di kawasan pintu masuk Pelabuhan Semayang, Kelurahan Perapatan, Kecamatan Balikpapan Kota, Kamis dini hari. Insiden dipicu truk bermuatan sawit mengalami rem blong saat melintasi jalan menurun sehingga kendaraan kehilangan kendali dan berpindah ke jalur berlawanan. Benturan pertama terjadi dengan truk lain yang sedang bersiap memasuki pintu pelabuhan. Akibat kerasnya tabrakan, truk terdorong hingga menghantam sebuah mobil yang sedang terparkir. Benturan membuat truk bergeser ke tengah jalan dan akhirnya terguling kemudian menimpa 3 kendaraan lain. Akibat kejadian, 7 mobil dan 3 sepeda motor mengalami kerusakan parah. Sementara pengemudi truk mengalami luka berat di bagian kaki. Rem mengalami blong. Di saat itu kemudian pengemudi atas nama SG tersebut berusaha untuk menghindari korban, namun tetap dia banting ke kiri, kemudian di situ ada kendaraan yang sedang parkir. Ya, kebetulan di situ memang ada bongkar muat kapal. Satlantas Polresta Balikpapan masih melakukan pemeriksaan terhadap seluruh kendaraan yang terlibat dan meminta keterangan dari para pengemudi untuk melengkapi proses penyelidikan. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Pemirsa, tim DVI Bidokes Polda Sulawesi Selatan kembali berhasil mengidentifikasi seorang korban tenggelamnya kapal KM Nurul Salsa pada Jumat malam. Usai diidentifikasi, korban langsung diserahkan kepada pihak keluarga. 1 kantong jenazah korban kapal tenggelam KM Nurul Salsa yang berhasil diidentifikasi oleh tim DVI Bidokes Polda Sulawesi Selatan kurang dari 12 jam. Korban diketahui bernama Hasbi, berjenis kelamin laki-laki, warga desa Maminasa, Kabupaten Kepulauan Selayar. Usai diidentifikasi, korban langsung diserah terimakan ke pihak keluarga yang diwakili Polres Kabupaten Selayar. Tim DVI gabungan telah berhasil mengidentifikasi total 3 korban dari 3 kantong jenazah yang diterima. Bahkan hingga kini petugas masih mencari 14 korban hilang. Sementara itu polisi masih terkendala terkait dengan kondisi para saksi untuk penyelidikan tenggelamnya kapal KM Nurul Salsa. Saya kira karena sebagian saksi juga merupakan korban dari kecelakaan.
Pemirsa, pengemudi Alphard cekcok dengan satpam usai ditegur lantaran menerobos lampu penyeberangan di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat. Alih-alih meminta maaf, satpam justru dibawa ke kantor polisi. Dalam sebuah rekaman kamera pengawas, sejumlah pejalan kaki hendak menyeberang di kawasan Bundaran HI. Dari arah seberang, seorang satpam berniat membantu sejumlah pejalan kaki. Dan di momen yang sama, semua kendaraan berhenti kecuali mobil Alphard hitam yang menerobos lampu penyeberangan. Bahkan tidak terima ditegur, satpam tersebut akhirnya dihampiri oleh sejumlah orang yang berada di dalam mobil dengan plat nomor D1828XHQ tersebut memilih cekcok dan membawa satpam ke kantor polisi. Soal sudah ada perdamaian di kasus Bundaran HI tersebut ternyata ada bantahan. Satpam Victor Hareva mengaku sempat ditunjukkan KTA pelaku dan ditegur tidak ada hak untuk menyetop mobil Alphard hitam tersebut dan mengancam akan menghubungi vendor untuk memecatnya. Bilang ini semua, bilang itu, saya juga aparat, emang kamu doang yang aparat. Sampai dia ngambil KTA-nya, tunjukin ke saya juga aparat. Setelah kepala pospolnya datang, kami duduk di dalam, dan setelah saya sudah memberitahu kronologinya, dan kepala pospolnya menyampaikan ke saya, kamu salah, kamu tidak ada hak untuk memukul kaca mobil. Nah, setelah kepala pospolnya bilang tersebut, orang tersebut, yang 3 orang menanyakan vendor saya, dan akan ke vendor saya segera, untuk saya dikeluarkan atau dipecat. Karena saya tidak ada jalan keluar, saya salaman kepada beliau dan bersujud minta maaf, saya salah, saya akan jadikan pengalaman saya, pedoman saya untuk kedepannya. Nah, setelah itu mereka mau keluar di pintu pospol. Padahal saya sudah salaman 2 kali ke mereka. Kerak baju saya ini diangkat sama supirnya, gini di atas sambil ngomong di hadapan saya, "Oke, jangan kayak preman di sini. Kamu kerja yang benar aja. Datang ke saya." Terus saya bilang siap. Nasihat hukum dari saudara Vicol atau saudara FH, ya, security di Bundaran HI yang beberapa waktu lalu ya mengalami intimidasi dari pengendara mobil Alphard yang menerobos lampu merah, ya. Dalam pernyataannya Bapak Kapolsek mengatakan telah ada perdamaian, telah dibantu difasilitasi mediasi, ya. Klien kami pada saat itu, Pak, disinyalir dijemput oleh oknum yang berpakaian batik, terus dibawa ke kantor polisi, ke pospol. Orang lagi dibawa tekanan seperti begitu, itu bukan perdamaian namanya, Pak. Kita kan belajar aturan, Pak. Gitu loh. Maksud saya gini, jangan kita memberikan laporan kepada pimpinan kita, di mana laporannya pun salah. Gitu loh. Ya. Kalau dipaksa salaman ya mungkin bisa. Karena pada saat itu di kirinya oknum, di kanannya juga teman-teman dari pospol. Siapa yang tidak tertekan, Pak, mentalnya? Pemirsa, berita terkait dengan Satpam Bundaran HI ternyata sudah sampai di telinga Gubernur Jakarta Pramono Anung. Pramono menegaskan Satpam tersebut tidak bersalah dan akan mengusut pelaku intimidasi dari mobil Alphard hitam tersebut. Pertama adalah untuk nasibnya Satpam saya akan meminta untuk tidak dipecat atau diberhentikan. Bahkan yang bersangkutan sebenarnya malah menjalankan tugas dengan baik sekali. Dan terlihat bahwa mobil Alphard itulah yang kemudian melanggar. Dan kemudian kami juga mendapatkan laporan bahwa mobil yang pakai plat itu adalah plat palsu. Sehingga dengan demikian orang yang menegur harusnya yang diberikan sanksi, dan saya sudah minta untuk aparat penegak hukum, kalau kemudian ini tidak bisa diselesaikan secara baik, ya tentunya yang melakukan seakan-akan berkuasa begitu, padahal dia salah, itu harus diberi sanksi. Jadi untuk satpamnya sekali lagi saya minta untuk tidak dipecat dan tetap dipekerjakan seperti biasa, karena satpam inilah yang menjalankan tugas dan semua orang melihat dari CCTV maupun CCTV yang lebih lengkap yang sebenarnya dimiliki oleh pemerintah DKI Jakarta.
Dipicu peluru nyasar dan mengancam nyawa, ratusan warga desa Alas Tlogo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur berunjuk rasa dengan cara memblokir jalur Pantura. Diduga peluru tersebut berasal dari latihan tempur TNI Angkatan Laut. Ratusan warga desa Alas Tlogo, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur memblokir jalur Pantura pada Kamis siang. Warga mulai menutup jalur Pantura yang menghubungkan Surabaya Banyuwangi sambil berorasi. Akibat penutupan jalur Pantura ini, arus lalu lintas dari dua arah baik Surabaya maupun Banyuwangi lumpuh total. Aksi ratusan warga ini terjadi karena muncul kekhawatiran dan ketakutan adanya latihan tempur yang dilakukan pihak TNI di desanya. Pasalnya, akibat latihan tempur ini, beberapa peluru nyasar sampai ke rumah warga. Mereka meminta latihan tempur segera dihentikan demi keselamatan warga sipil. Ada peluru nyasar lagi ke rumahnya warga. Bahkan tadi hampir mengenai anak kecil. Anak kecil ya. Ini warga dari mana aja ini, Pak? Dari Alas Tlogo. Rencana teman-teman semuanya 10 desa ini gerakan spontanitas, tidak ada rencana. Cuman kemarin sore ada peluru nyasar, tadi pagi juga ada peluru nyasar yang hampir kena anak yang berusia 2 bulan atau 2 tahun juga. Warga mengancam akan tetap memblokir jalan hingga tuntutannya dipenuhi. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pemirsa, sidang kasus dugaan pembunuhan terhadap seorang debt collector di kawasan Taman Makam Kalibata berakhir ricuh. Tim penasehat hukum terdakwa mengaku menjadi korban intimidasi dengan dugaan pengeroyokan usai persidangan. Kericuhan yang sebelumnya dipicu ketegangan saat pemeriksaan saksi berlanjut hingga keluar ruang sidang. Masa mengepung tim kuasa hukum terdakwa dan aksi saling dorong pun tak terhindarkan. Untuk mencegah bentrokan semakin meluas, aparat kepolisian bersama dengan petugas pengamanan pengadilan membentuk pagar betis dan mengevakuasi tim penasihat hukum dari lokasi persidangan. Situasi akhirnya berhasil dikendalikan. Kemudian tim penasihat hukum terdakwa menyatakan akan melaporkan insiden tersebut ke Polda Metro Jaya atas dugaan pengeroyokan dan intimidasi yang mereka alami usai sidang. Aktor Dude Herlino menyerahkan uang honor sebesar 5,25 miliar rupiah yang diterimanya sebagai brand ambasador PT Dana Syariah Indonesia ke penyidik Ditipideksus Bareskrim Polri. Uang sebesar 5,25 miliar rupiah itu disita sebagai barang bukti dalam penyelidikan kasus dugaan penipuan yang menjerat perusahaan Dana Syariah Indonesia. Uang tersebut merupakan honor untuk Dude Herlino sebagai brand ambassador sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2025. Alhamdulillah, bersyukur bisa memberikan kontribusi dan juga menunjukkan rasa empati gitu ya. Paling itu buat saya. Ya mudah-mudahan nanti korban-korban ini bisa mendapatkan hak mereka yang paling penting untuk saya, bisa mendapatkan hak mereka sepenuhnya dengan sesuai aturan hukum. Terakhir yang mesti dikawal proses restitusinya sih. Oh iya. Jadi nanti penyidik kan sudah ngumpulin sejumlah angka dan mudah-mudahan yang berhasil dijaring bisa dibawa full ke jaksa penuntut. Nanti itu full juga dibawa ke persidangan. Nanti hakim akan memeriksa dan nanti hakim akan memerintahkan bagaimana nanti jaksa atau polisi bersama dengan LPSK melakukan restitusi ya, pembalian kepada uang itu secara adil kepada mereka yang benar-benar jadi korban. Pemirsa, akibat flexing yang dilakukan oleh anggota keluarganya di media sosial, seorang pejabat daerah di Gayo Luwes mundur dari jabatannya. Demi menjaga nama baik institusi, serta memberikan kesempatan agar proses evaluasi dan perbaikan dapat berjalan dengan baik, saya memilih mengundurkan diri dari jabatan yang saya emban saat ini. Seorang pejabat daerah di Kabupaten Gayo Luwes, Aceh mengundurkan diri usai anggota keluarganya mencuri perhatian publik di jagat media sosial. Wanita diketahui merupakan anak dari salah satu pejabat Gayo Luwes ini mengunggah sejumlah foto yang menunjukkan kemewahan. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Dr. Nepi Rijal MKes MH, jabatan Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesra. Melalui surat ini,
saya menyampaikan pengunduran diri dari jabatan yang saya emban terhitung sejak tanggal 23 Juli 2026. Keputusan ini saya ambil dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab akibat munculnya perhatian publik terkait perilaku anggota keluarga saya yang menimbulkan polemik dan telah mempengaruhi kepercayaan masyarakat. Ini bukan pertama kalinya terjadi. Anggota keluarga pejabat yang memamerkan kemewahan atau flexing di media sosial berujung membawa karir pejabat terkait berakhir. Dilansir dari laman Instagram @dea.aa, putri pejabat pemerintahan ini memamerkan gaya hidup mewahnya serta sejumlah tangkapan layar yang sekaligus menyeret nama Dr. Nevi Rizal. Postingan yang beredar di media sosial ini membuat geram warganet di kolom komentar. Bahkan Dea terlihat sempat menanggapi komentar warganet dengan foto dan tulisan bernada angku sebelum akhirnya menutup laman Instagramnya. Mirisnya, di tengah kemewahan dan kekayaan yang dipamerkan, Gayo Luwes masih terus mencoba untuk bangkit dari banjir bandang yang sempat menerjangnya akhir tahun lalu. Jalan-jalan yang rusak, bangunan yang roboh, listrik yang sempat padam membuat warga sulit untuk hanya memenuhi kebutuhan dasar mereka. Di saat rakyat berusaha bertahan, ada pejabat yang justru mempertontonkan kemewahan. Ini menjadi gambaran bahwa kekuasaan tanpa empati hanya menjadi ironi. Tim Liputan, A News melaporkan. Pemirsa, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman tanggapi terkait dengan mundurnya asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Gayo Luwes Aceh Dr. Nevi Rizal karena konten flexing sang anak. Terkait dengan hal tersebut, Dudung berharap ke depannya tidak ada lagi pejabat-pejabat yang mengundurkan diri karena masalah pribadi, terlebih karena flexing. Menjadi pelajaran lah bagi kita, hal-hal seperti ini jangan sampai terjadi. Yang mungkin bapaknya juga banyak pertimbangan yang beliau perkirakan, sehingga mungkin lebih baik mundur. Pemirsa, event lari di Bali viral usai diduga memprioritaskan WNA. Bahkan kegiatan ini membuat netizen resah karena diskriminasi justru ditujukan ke WNI di Indonesia. Dugaan praktik diskriminasi terhadap WNI mencuat di media sosial setelah sebuah komunitas lari di Bali dituding memprioritaskan peserta warga negara asing dibandingkan dengan warga lokal. Anggota DPD Bali Niluh Jelantik juga buka suara di media sosialnya dan menyesalkan peristiwa ini. Tuduhan diskriminasi ini ramai diperbincangkan setelah sejumlah WNA angkat bicara merasa oknum turis asing di Bali sangat meresahkan dan juga seenaknya. Yang melarang orang Indonesia untuk bergabung. Aku Josh Belari. And I'm Jack Ahern, and we're making this video because it's time to stand up for what's right. Udah terlalu lama, sebagian orang asing datang ke Indonesia, bikin klub lari yang menguasai seluruh jalan, bikin macet dan mendiskriminasi orang lokal. How do you come to someone else's country and then think you have the right to do that? Sudah waktunya kita membela orang-orang Indonesia yang kita cintai. Karena ini menambah stigma bahwa semua bule itu bodoh dan racist. Dan aku gak mau itu terjadi. Indonesia, we love you and thank you for being so welcoming to us. Orang Indonesia, kalian termasuk orang-orang paling ramah dan paling baik di dunia ini. Kalau aku punya klub lari, semua orang bisa ikut. Entourage Bali, fix your shit or get out. Senator Republik Indonesia, dengan ini kami meminta kepada pihak Imigrasi Bali dan juga Kepolisian Provinsi Bali, Polda Bali, agar dapat menindaklanjuti laporan kami terkait dengan dugaan diskriminasi oleh WNA-WNA dan juga kegiatan-kegiatan yang diduga tidak berizin. Video terlampir. Dan kepada para WNA ataupun foreigners yang tidak menerima keanggotaan warga negara Indonesia, kalian melakukannya di Bali, kalian melakukannya di Indonesia. Ini adalah tanah air kami. So, we're gonna keep an eye on you, ya. Ditunggu ya. Pemirsa, terdakwa kasus dugaan pencemaran nama baik Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa kini bisa bernafas lega. Majelis Hakim PN Jakarta Timur akhirnya mengabulkan nota keberatan yang diajukan oleh kuasa hukumnya dalam perkara tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo.
Selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri, majelis hakim bersiap memindahkan ruang sidang. Terdakwa kasus dugaan pencemaran nama baik Tifauzia Tiasuma atau lebih dikenal dengan Dr. Tifa menang dalam sidang putusan sela di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Meski majelis hakim telah menyatakan dakwaan jaksa penuntut umum batal demi hukum, Dr. Tifa mengaku tidak akan berhenti. Ia bersama tim bahkan telah menyiapkan ratusan dokumen hasil riset untuk membongkar polemik dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Seluruh rakyat Indonesia, percayalah bahwa keputusan dari majelis hakim pada hari ini untuk menerima eksepsi kami tidak menyurutkan langkah saya, tidak menyurutkan langkah kami untuk terus memperjuangkan kebenaran. Dengan dikabulkannya eksepsi terdakwa, maka sidang Dr. Tifa yang didakwa melakukan tindak pidana fitnah dan pencemaran nama baik Presiden ke-7 RI Joko Widodo atas tudingan ijazah palsu tidak akan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, antrian truk sampah menuju TPST Bantar Gebang mengular sepanjang 3 km hingga mengganggu arus lalu lintas di Jalan Narogong, Bekasi, Jawa Barat. Diduga antrian tersebut dipicu pergantian shift pekerja hingga menyebabkan truk tertahan selama berjam-jam. Ratusan truk sampah milik Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi Jakarta ini tertahan dan mengular sepanjang 3 km, mulai dari Jalan Pangkalan 5 hingga Jalan Raya Narogong, Kota Bekasi. Diduga tertahannya truk-truk ini akibat kurang efisiennya pergantian shift di TPST Bantar Gebang hingga sopir harus menunggu berjam-jam. Salah satu pengemudi truk mengatakan sudah datang sejak malam dan hingga menjelang pagi masih tertahan di jalan. Para sopir berharap antrian bisa diatasi karena imbasnya pada biaya perjalanan sopir yang membengkak. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Jubir KPK Febri Diansyah menjadi pengacara ex Jampitsus Febri Adriansyah. Informasinya akan hadir jadi berikut, tetap bersama kami di Indosiar.